pilih broker jangan hanya, oh ini ada akun sennya, oh ini spreadnya kecil, oh ini ada bonus NDP. Itu hanya bagian penilaian kecil saja. Menurut saya masih banyak penilaian yang jauh lebih penting daripada item-item tadi ya. Selamat malam semua, salam profit, saya Saiful dari platinumforex.id. Vlog kali ini saya akan membagikan atau memberikan tips bagaimana cara memilih broker yang tepat, karena memang banyak review di website atau review di YouTube. Teman-teman bingung bandingin mau pakai broker apa, atau kebanyakan teman-teman milih broker itu dari rekomendasi temannya, atau bisa jadi teman-teman milih broker dari grup di Facebook atau di grup Telegram atau dari influencers trading forex yang memberikan rekomendasi. Tetapi ada baiknya teman-teman mengetahui dengan sendirinya bagaimana cara memilih broker, karena memang banyak website-website yang menyediakan review broker, kemudian dia membandingkan broker yang satu dengan broker yang lain. Item yang diperbandingkannya juga banyak ya. Ada regulasinya, umur perusahaan brokernya berapa lama, kemudian ada kantor yang ada di mana, terus valid informasi atau fact yang ditampilkan oleh broker tersebut, kemudian depositnya berapa lama, WD-nya berapa lama, terus keluhan pelanggannya seperti apa, karena kan ada beberapa platform yang membandingkan broker tapi tidak sedetail itu juga ada. Sebaiknya kita bisa memilih ya, mana yang cara merekomendasikannya yang paling bagus. Kemudian ada juga penilaian broker itu dari platform trading, technical support, kemudian customer service-nya, terus server trading, terus kemudian bisa membaca spread membandingkannya antar broker yang satu dengan broker yang lain. Ya memang banyak platform-platform yang menyediakan bagaimana cara membandingkan broker yang satu dengan broker yang lainnya. Salah satunya misal ini contoh ada teleforex.com. Di sini dia mengulas banyak broker, kemudian dia membandingkannya dengan tabel ya, tabel. Terus ada juga pipspenguin.com, ini juga dia membandingkan banyak broker, kemudian dia membuat tabel juga. Terus dari rincian regulasi minimal deposit, kemudian jenis akunnya, semuanya ditampilkan ya. Terus ada juga fxcode.com ya, ini misal fxcode.com ini juga kelihatan banget misal peer-to-peer antar broker. Di sini kebetulan saya buka halaman tentang perbandingan Exness dan XM di fxcode. Di sini dia membandingkan rating, risk statement, minimal deposit, regulasi broker, jenis brokernya, terus jumlah pasangan mata uangnya ya, atau pairnya, kemudian ada kelebihan dan kekurangannya, terus penilaian dia juga dari deposit dan WD, terus spread, jenis akun, terus bisa Islamnya atau tidak ya, macam-macam ya, ini contohnya. Kemudian juga yang versi lokal dari teman-teman di Indonesia ini ada seputarforex.com. Di sini juga dia menglist banyak broker, terus kemudian teman-teman bisa membaca atau membandingkan. Kemudian juga dia memberikan disclaimer, review ini tidak bermaksud untuk mengarahkan pembaca memilih broker tertentu, terus tidak menjamin broker yang direview terbaik atau tidak. Ya ini salah satu contoh ulasan dari seputarforex.com ya, yang membandingkan antar broker. Kemudian ada juga forexfraud.com. Ini juga dia menilai banyak broker, kemudian membanding-bandingkannya juga dari regulasinya, terus jenis akunnya dan lain-lain ya, leverage-nya. Tetapi dari semua itu yang menurut kita rekomendasi itu salah satunya adalah WikiEffect ya teman-teman. Teman-teman bisa buka di Play Store. Jadi buka di Play Store atau teman-teman bisa lihat di websitenya wikieffect.com. Kalau di Play Store ini juga teman-teman bisa langsung install. Kalau di iPhone bisa pakai App Store, klik
WikiFX ya. Mengapa WikiFX ini salah satu yang paling lengkap ya? Karena memang menurut kita dia mendetailnya itu termasuk paling lengkap daripada yang lain. Jadi contoh misal ini broker AG ya. Ini dia ada skornya misal 9,58, kemudian ada websitenya, ada foto kantornya ya. Ini foto kantor di Inggris, terus ada foto kantor di Uni Emirates, terus ada foto kantor Jepang, Australia, dan Singapura. Kemudian ini juga ada jenis-jenis regulasinya. Regulasi misalnya ada ASIC, FCA, FSA, NFA, dan IMF. Kemudian terus ada umur broker juga. Misal ini umurnya lebih dari 20 tahun. Jadi kalau ada broker yang tua atau ya kalau teman-teman pilih bank yang baru berdiri 5 bulan, 6 bulan, atau setahun, atau teman-teman lebih percaya bank yang sudah 20 tahun, 30 tahun, yang kantornya jelas di mana-mana, pasti teman-teman akan milih bank yang kompeten ya, yang umurnya lebih lama, pasti bukan bank baru. Begitu juga dengan broker, karena setiap tahun tuh banyak banget broker yang berdiri ya, tiba-tiba muncul, terus kemudian tahu-tahu hilang kayak Axim Trade ya. Terus atau bisa jadi teman-teman tawarin temennya, ini broker bagus padahal baru berdiri baru kemarin sore ya. Kalau ada broker yang sudah terpercaya, sudah berdiri lama, kenapa baru pilih broker yang kemarin sore ya? Kenapa pilih broker yang dalam tanda kutip regulasinya tidak jelas? Maka di sini kita coba menunjukkan ke teman-teman mana broker yang kita bisa cek di WikiFX, broker tersebut tuh seperti apa sih detailnya. Nah ini contoh, kita contohin satu ya, misal broker AG. Terus tadi kita sampai di umur ya, umur broker misalnya 20 tahun. Terus regulasinya apa. Kemudian ini dari negara mana, ini kerajaan Inggris. Terus ini ada wilayah pemasaran juga. Kemudian ada real time spread-nya, perbandingan real time spread broker ini dibandingkan dengan broker-broker yang lain. Jadi misalnya ada perbandingan forex.com, avatrade.com, FXCM, XM, Agnes, Pepperstone, ya kan, dan lain-lain. Teman-teman bisa membandingkan ya jenis spreadnya di sini, spread EURUSD, USD CPY, GBP AUD, dan banyak pair yang lain ya, sampai gold ya, gold juga ada. Ini ada jelas di website ini ya, atau aplikasi wikifx.com. Salah satu penyedia aplikasi yang bisa mereview banyak broker dan melihat detail. Maka setiap kita mereview broker, kita sering memakai acuan WikiFX karena termasuk paling lengkap daripada review-review broker yang lainnya. Terus mungkin banyak berita tentang fraud atau broker yang scam juga muncul di sini ya. Misal ini contoh, ya kebetulan memang WikiFX ini di setiap negara ada ya. Contoh negara Indonesia, jadi dia menyediakan berita tentang broker-broker yang di Indonesia atau permasalahan broker di Indonesia. Contoh di sini yang kemarin yang sempat viral tahun lalu itu ada misal Net89 yang udah scam, yang brokernya, yang pemiliknya kabur. Nah, ini juga ada update bagaimana persidangan di pengadilan diberitakan di sini. Teman-teman bisa baca lebih lanjut ya tentang update-update berita terbaru tentang broker. Misal ini contoh ada broker yang dari regulasi Bapeti, misal IBF ya, bahwa PT International Business Venture ini sedang melakukan klarifikasi, juga ada di website atau aplikasi ini. Jadi saya rasa memang ini salah satu review yang termasuk lengkap ya dibandingkan yang lain. Kemudian ketika ada teman-teman atau customer atau klien komplain di brokernya bermasalah, banyak yang mereview di sini juga. Ini misal contoh 3 kali penarikan ditolak. Penarikan selalu ditolak dengan alasan
yang tidak jelas atau penipu. Nah, ini brokernya, ini broker terkait adalah Extreme Speed ya. Jadi dari regulasinya juga tidak jelas, tertulis diduga klon palsu, terus skornya jelek, tertulis daftar hitam, makanya banyak yang komplain mengenai WD ya. Layanan pelanggan juga tidak care ya. Di luar banyak fitur yang disediakan oleh WikiEfek, misal ada EA, VPS, terus lembaga pengawas, forum, dan lain-lain. Saya tidak fokus di situ. Jadi ketika saya buka WikiEfek, saya fokus adalah di broker dan regulasinya. Misal contoh nih broker SM, skornya berapa, regulasinya apa aja, dia berdiri dari kapan, kemudian operasionalnya berapa lama, terus di sini banyak yang komplain atau tidak. Nah, itu salah satu penilaian acuan bahwa WikiEfek ini sering saya pakai ya buat acuan broker-broker. Dari beberapa website yang saya sebutkan tadi, teman-teman mungkin bisa membandingkan sendiri bagaimana review broker itu mengulas antara regulasi umur perusahaan, kantor, deposit cepat atau lambat, WD-nya cepat atau lambat, kemudian keluhan pelanggannya seperti apa, customer service-nya bagus atau tidak, fast response atau tidak. Misal teman-teman ada kendala, misal teman-teman pakai broker Agnes, kemudian begitu WD-nya proses lama, teman-teman akan chat ke bagian customer service-nya. Responnya seperti apa, lama atau cepat, itu juga menjadi penilaian juga. Kemudian technical support, terus kecepatan server di dalam broker. Kadang ada saat news brokernya itu lambat, jadi servernya itu suka delay. Itu mempengaruhi teman-teman buat transaksi ya. Harusnya bisa open, ternyata karena servernya delay, opennya jadi lambat. Itu juga sangat mempengaruhi trading teman-teman ya. Jadi dari 11 item yang menjadi penilaian sebuah broker, jadi dari beberapa cara saya menilai sebuah broker, teman-teman boleh ikutin ya. Jadi pilih broker jangan hanya, oh ini ada akun sennya, oh ini spreadnya kecil, oh ini ada bonus NDP. Itu hanya bagian penilaian kecil saja. Menurut saya masih banyak penilaian yang jauh lebih penting daripada item-item tadi ya. Ya salah satunya yang saya sebutkan di awal ya, tentang regulasi broker, umur perusahaan broker, kemudian valid perusahaan, spreadnya, jujur broker atau tidak, customer supportnya, technical supportnya dia, server time-nya. Itu sangat penting buat teman-teman menilai broker itu bagus atau tidak. Dan silahkan teman-teman bandingkan sendiri dengan website-website yang sudah saya jelaskan di awal selain WikiEfek. Apakah ada yang bisa memberikan informasi selengkap dan sedetail WikiEfek? Silahkan dicek sendiri. Jadi dari situ itu menjadi acuan saya untuk menilai bahwa salah satu penilai broker bagus atau buruk, salah satunya yang masih layak dipakai sekarang, salah satunya adalah WikiEfek. Kritik, saran, masukan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih, salam profit.